Kalau di video sebelumnya smartphone dengan RAM 8GB sudah banyak mengalami penurunan harga, kali ini gue bakal nginfoin nih kalau smartphone dengan RAM 12GB juga banyak loh yang mengalami penurunan harga. Bahkan nih turunnya sampai 11,5 jutaan loh. Buat lo yang penasaran, tonton video ini sampai habis bro. Di list pertama ada dari brand Samsung nih, yaitu Samsung Galaxy S23 Ultra. Yang mana doi ini jadi seri tertinggi dari S23 seriesnya si Samsung guys. Samsung Galaxy S23 Ultra punya beberapa peningkatan loh bro. Kalau kita bandingin lagi nih sama Samsung Galaxy S22 Ultra. Ya emang sih kalau kita lihat dari segi desain ini nggak ada perubahan ya. Tapi kalau kita telisik dari kualitas kameranya, wah ini nggak usah ditanya lagi deh. Samsung Galaxy S23 Ultra udah bawa kamera utama dengan resolusi 200 megapiksel. Yang bikin gue tambah amazed nih ya, detail dari hasil fotonya tuh super tajam banget woy. Selain punya kamera resolusi tinggi, Samsung Galaxy S23 Ultra juga punya fitur yang namanya mode night photography. Intinya sih, lo bisa foto dalam keadaan low light dengan jauh lebih baik nih. Bahkan lo bisa foto bulan dengan cukup jelas cuy. Pindah ke sektor performanya guys, yang mana doi ini jadi salah satu smartphone pertama di pasar Indonesia yang pakai Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 loh. Waktu itu gue sempat juga nih main Genshin Impact dan experiences yang gue dapat, Samsung Galaxy S23 Ultra ini tetap smooth aja ya. Animasinya juga nggak patah-patah dan nggak panas sama sekali handphonenya. Gue mainin pakai mode default selama 2 jam guys, dan selama itu pula gue tuh nyaman banget main game di handphone ini. Nah pas gue pakai settingan high has 60 fps, gue malah semakin menikmati nih guys gamenya. Karena pastinya nih gambarnya tuh lebih bagus dan animasinya lebih daibak cuy. Cuma sayangnya harga dari Samsung Galaxy S23 Ultra ini bikin sakit kantong sama dompet guys pada saat awal rilis. Tapi untung aja nih sekarang udah mengalami penurunan harga sampai 1,1 juta. Jadi sekarang update harganya 18.800.000 rupiah. Untuk spesifikasi singkat dan harga terupdate ada di scene berikut ini bro. Next ada Xiaomi 11T Pro. Nah ini dia nih smartphone yang bisa ngecas baterai dari 0 sampai 100% cuman dalam waktu 20 menit aja guys. Kenapa gue tahu? Karena gue udah pernah ngecas langsung nih dan compare sama Samsung Galaxy S21 5G. Gue juga ngebandingin layarnya bro, cuman kali ini Xiaomi 11T Pro mungkin harus agak sedikit malu dikit ya sama si Samsung bro. Soalnya dia pakai panel layar yang lebih tinggi ataupun lebih unggul dibanding Xiaomi 11T Pro. Kualitas displaynya juga bisa dilihat dari beberapa video gaming yang kita coba ya guys. Warnanya lebih jelas dan lebih bagus di Samsung Galaxy S21 5G pastinya. Tapi ada satu kelebihan nih yang dimiliki sama Xiaomi 11T Pro, yaitu ukuran layarnya yang lebih lebar, yaitu 6,67 inci. Ya meskipun emang di kantong nih agak lebih penuh ya, tapi setidaknya objek yang tampil di layar itu jadi lebih gede bro dibandingkan sama Samsung Galaxy S21 5G. Waktu pertama kali rilis, Xiaomi 11T Pro ini untuk varian 12/256GB dijual dengan harga 7,4 jutaan. Nah sekarang nih harganya udah turun sampai 1,1 jutaan coy. Jadi update-nya sekarang cuma 6,3 juta aja. Kalau penasaran sama spesifikasi dan harga terupdate ada di scene berikut ini. Selanjutnya dari Realme GT2 Pro guys, yang udah pakai prosesor kelas atas yang powerful yaitu Snapdragon 8 Gen 1. Prosesornya nggak perlu diraguin lagi deh, gue jamin handphone itu bakal kuat dan lancar banget buat kalian pakai sehari-hari. Ditambah lagi ada pilihan RAM 12/256GB-nya nih, dan HP ini nggak cuma nyaman buat sosmed ataupun streaming film loh, tapi juga buat main game ini ngandel parah bro. Lo mau main Mobile Legends, PUBG Mobile ataupun Genshin Impact, semua bakalan smooth banget di handphone ini. Selain itu Realme GT2 Pro ini juga membawa spesifikasi flagship lain loh. Contohnya kayak dual 50MP primary kamera yang pertama di dunia. Kamera utamanya juga ada wide angle ya 50MP dan ultra wide 50MP hingga 150 derajat. Udah pakai ProLight imaging teknologi juga nih dan bisa motret fisheye yang katanya ini pertama kali ada di handphone loh. Dari segi desainnya, GT2 Pro ini dirancang oleh Realme Design Studio bersama si Naoto Fukusawa bro. Mereka menciptakan PaperTech Master Design, sebuah materi yang menggabungkan inovasi dan pelestarian alam nih guys. Handphone ini juga menggunakan material desain biopolimer pertama loh di dunia. Terus kalau soal harga nih ya, waktu awal rilis, smartphone ini dibanderol dengan harga 9,4 juta rupiah untuk varian 12/256GB. Tapi sekarang tuh udah mengalami penurunan harga guys sampai 500.000 dan update-nya di angka 8,9 juta rupiah. Untuk spesifikasi dan harga terupdate ada di scene berikut ini. Di urutan keempat ada Oppo Find X5 Pro.
Handphone flagship dari Oppo ini punya fitur kamera Hasselblad Natural Color Calibration yang bikin foto-fotonya tuh kelihatan lebih alami bro. Warnanya tuh jadi lebih natural guys. Gue sih memang belum nyoba secara langsung ya kameranya, baru lihat review dari beberapa reviewer aja nih. Tapi untuk resolusi dari kamera utamanya itu adalah 50 megapiksel guys, kamera ultrawide 50 megapiksel, kamera telefoto 13 megapiksel, dan kamera depan 32 megapiksel. Oh ya, kameranya juga dilengkapi dengan fitur Mari Silicon ya, yang bikin jepretan pas malam hari itu jadi makin cakep dan gak ada noise bro. Selain fitur kameranya yang oke, handphone ini juga udah pakai chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ya guys, dengan fabrikasi 4 nanometer dan RAM sebesar 12 GB dan internal storage 256 GB. Ini sih nggak perlu diraguin lagi ya. Handphone itu bakal aman banget buat lu main game bro. Bahkan buat main PUBG udah bisa aman di settingan HDR Extreme. Terus buat main Genshin Impact ini lancar banget ya. Settingannya di medium dengan frame rate di sekitaran 55 fps. Sedangkan buat daya tahan baterainya, Oppo Find X5 Pro ini punya baterai berkapasitas 5000 mAh dengan 80 watt SuperVOOC flash charging guys. Oppo juga bilang nih, cuman butuh waktu 12 menit aja loh buat ngecas baterai sampai 50%. Terus biar kamu makin nyaman nih buat main gamenya, handphone ini punya layar AMOLED 6,7 inci guys dengan resolusi Quad HD dan refresh rate mencapai 120 Hz. Saat rilis, handphone ini dijual dengan harga 14,9 juta rupiah. Tapi nih, sekarang udah turun 1,6 jutaan loh harganya. Jadi 13,3 jutaan aja. Buat spesifikasi dan harga terupdate, ada di scene berikut ini. Lanjut lagi guys, ada Vivo X80 Pro. Beda dari versi reguler, Vivo X80 Pro ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 8 Gen 1 dengan fabrikasi 4 nanometer. Skor Antutunya sendiri nih ya, udah nyampe di angka 984 ribuan loh. Jadi bisa dipastiin nih kalau lancar banget buat main game nih handphone. Buat main PUBG Mobile udah bisa lancar di settingan rata kanan ya. Buat main Mobile Legends udah pasti lancar banget di settingan rata kanan. Kemudian buat main PUBG, ini ada di settingan HDR Extreme 60 fps ya. Ini juga lancar banget loh kalau dimainin. Bahkan buat main Genshin Impact, ini di settingan tertinggi bisa dapat di angka 53 fps guys. Selain chipsetnya oke, handphone ini juga punya panel AMOLED ya, LTPO2 6,78 inci dengan resolusi W Quad HD Plus dan refresh rate 120 Hz. Kemudian buat daya tahan baterainya, Vivo X80 Pro ini dibekali dengan baterai 4700 mAh. Di sektor kamera, Vivo X80 Pro ada peningkatan nih guys. Ada quad kamera yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 48 megapiksel, kamera telefoto 12 megapiksel, dan kamera periskop 8 megapiksel. Kamera depannya juga oke nih guys, punya resolusi 32 megapiksel. Sedangkan soal harganya, Vivo X80 Pro ini lagi mengalami penurunan harga sampai 5,7 jutaan guys untuk varian 12 per 256 GB. Dan sekarang itu harganya cuma 10,2 jutaan aja bro. Untuk spesifikasi dan harga terupdate ada di scene berikut ini. Lanjut ada Samsung Galaxy Note 10 Plus Bray. Mantan handphone flagship dari Samsung ini bisa jadi pilihan buat lo nih guys. Soalnya harganya udah mengalami penurunan sampai 9,6 jutaan di tahun ini. Sekarang itu cuma 6,8 jutaan aja guys. Dan lo bisa dapetin mantan handphone flagship dari Samsung ini. Karena udah pakai chipset yang cukup powerful ya, yaitu chipset Exynos 9825 dengan fabrikasi 7 nanometer. Kemudian clock speednya mencapai 2,7 GHz. Dapur pacunya juga dilengkapi dengan RAM yang jumbo ya, 12 per 256 GB. Jadi guys, lo tuh bisa mainin game berat sambil buka aplikasi lain deh, tanpa khawatir ada masalah di ponsel ini. By the way, Samsung Galaxy Note 10 Plus ini juga udah punya fitur Vapor Chamber Cooling System ya, tertipis di dunia, dan teknologi game booster berbasis AI. Selain chipsetnya yang oke, layarnya juga nggak kalah nih bikin lengkap kebutuhan kalian guys. Punya layar seluas 6,8 inci dengan resolusi Quad HD Plus dan panel AMOLED Dynamic Display. Ditambah lagi nih dengan teknologi HDR10 Plus yang bikin visualnya tuh cakep banget deh pokoknya. So, gue jamin lo bakalan betah banget buat main game online ataupun streaming di Samsung Galaxy Note 10 Plus ini. Untuk spesifikasi dan harga terupdate ada di scene berikut ini. Sebelum kita masuk ke produk terakhir bro, seperti biasa ya, gue mau ngingetin ke kalian nih, bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook. Di list terakhir ada Samsung Galaxy S20 Ultra yang penurunan harganya ini paling tinggi guys. Smartphone yang dirilis pada bulan Februari 2020 yang lalu ternyata masih jadi favorit banyak orang loh. Soalnya dengan layar seluas 6,9 inci dengan resolusi Quad HD Plus, para penggunanya tuh bakal mendapatkan pengalaman visual yang tajam brody.
Di sektor performanya ini juga nggak kalah mengesankan loh. Berkat chipset Exynos 990 yang efisien dan RAM yang super besar nih, memungkinkan kita untuk bermain game dengan lancar dan multitasking tanpa adanya lag. Fitur kamera di Samsung Galaxy S20 Ultra juga nggak kalah menarik cuy. Dengan kamera utama 108 megapiksel dan fitur-fitur seperti zoom optik 4 kali dan optical image stabilization. Gue jamin lo semua bisa menghasilkan foto dan video yang cakep dan berkualitas deh pastinya. Menariknya lagi guys, penurunan harga dari Samsung Galaxy S20 Ultra ini paling drastis loh. Karena sekarang itu harganya cuma 7 juta bro, dari harga awal 18.499.000 rupiah. Artinya ini turun harganya sampai 11,5 juta loh bro. Dan untuk di tahun 2023, gue rasa Samsung Galaxy S20 Ultra ini pun masih sanggup banget kok buat jadi handphone daily driver kalian. Untuk spesifikasi dan harga terupdate bro, ada di scene berikut ini. Sekalian gue juga pamit nih brother. Assalamualaikum.